Halo, dengan Bang Review di sini. Asus Zenfone Zoom S. Smartphone ini asik banget buat traveling. Kenapa gitu? Karena baterai dan kameranya sangat mendukung buat kegiatan tersebut. Nggak percaya? Silahkan tonton reviewnya. Bicara soal desain, Asus Zenfone Zoom S punya desain bagian depan yang nggak jauh beda daripada saudara-saudaranya. Beda dengan si Zenfone 3 yang overall desainnya classy, kalau si Zoom S desainnya lebih laki, macho sporty gitu. Build quality bagus dan bodinya mostly metal dengan bagian belakang yang rada sedikit fingerprint magnet. Yang unik adalah walau mengusung baterai yang gede 5000 mAh, ketebalan bodinya termasuk tipis, cuman 7,99 mm aja. Gimana caranya Asus bisa ngejejelin baterai segede itu ke dalam bodinya yang relatif tipis? Hanya Asus yang tahu. Yang disayangkan adalah kapasitif buttonnya, nggak berbacklight, nggak ngeluarin cahaya. Dan untuk smartphone seharga 5,4 jutaan pada saat video ini dibuat, menurutku backlight pada kapasitif button seharusnya hadir ya. Sektor layar mengusung layar 5,5 inch AMOLED dengan resolusi FHD. Glassnya 2.5D dan dilindungi oleh Gorilla Glass 5. Kualitas layar bisa dibilang lumayan lah. Tone-nya rada warm dan yang pasti gondreng. Walau gak segonjreng Super AMOLED-nya Samsung. Dipakai di indoor apalagi outdoor aku nggak ada problem. Keluhan adanya white line di bawah layar aku juga nggak ngalamin. Toh kalau kalian ada yang kena, tinggal klaim aja ke service centernya Asus yang notabene dapat diandalkan. Pada bagian belakang bodi dapat ditemukan fingerprint sensor yang touch areanya gede. Fingerprintnya support up to 5 sidik jari dan penggunaannya enak banget. Karena selama penggunaan aku hampir nggak pernah miss ya. Sekali sentuh langsung unlock dengan rada cepet. Lalu untuk speaker, posisinya ada di sebelah kanan USB-C dan suara speakernya kenceng, namun dengan kualitas yang biasa aja, nothing special. Halo, dengan Bang Review di sini ada si Zenfone Zoom S. Beranjak ke performa, buat buka tutup app pada saat semua app udah pada ditutupin dari recent test kerasa cukup gegas. Buat multitasking enak karena RAM-nya udah 4GB dan buat gaming 3D berat asik juga. Ku coba Asphalt Extreme dapat berjalan dengan smooth pada settingan grafis medium. Terus Injustice 2 dapat berjalan cukup lancar dengan sedikit patah-patah. Kalau kamu suka gaming mungkin akan rada termanjakan mengingat performanya yang lumayan, belum lagi baterainya yang gede. Oh ya, patut diketahui bahwa Zenfone Zoom S ku ini udah aku update ke Nougat. Bagi yang baru aja beli silahkan diupdate ya, karena banyak benefitnya terutama pada peningkatan kemampuan kamera. Zen UI versi Nougat sendiri menawarkan tampilan yang gitu-gitu aja, nggak jauh beda dari pendahulunya. Sedikit perbedaan paling adalah pada drop down control centernya sekarang wujudnya kayak gini. Terus sekarang doi bisa multi window yang merupakan fitur standar dari Android Nougat. Urusan UI aku lebih suka pakai Nova Launcher karena lebih nyaman aja, dan untuk fitur-fitur lainnya ya khas Asus banget. Udah sering kubahas di video-video smartphone Asus terdahulu seperti double tap to wake, gestur-gestur, one hand mode, dan segala macam. Yang menarik adalah hadirnya Beauty Life dengan 10 tingkatan beauty yang tersedia di mana kita bisa tetap cantik atau ganteng ketika live streaming di sosmed macam YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Fitur ini kepake banget khususnya bagi kamu yang pengen selalu tampil sempurna ketika ditonton oleh para khalayak umum. So nggak perlu lagi mandi atau dandan sebelum tampil live. Mantap. Sekarang aku bahas kamera belakangnya yang menjadi nilai jual utama smartphone ini. Bila kita lihat bagian belakang bodi maka akan tampak dua buah lensa kamera yang penampakannya kelihatan canggih bener. Kamera yang pertama merupakan kamera berfocal length 25mm dengan aperture f1.7 dan kamera yang kedua focal length-nya 56mm dengan aperture yang sepertinya sama. So kamera yang kedua merupakan kamera zoom-nya ya yang nawarin 2,3 kali optical zoom. Kecanggihan lainnya konon lapisan kaca yang melapis kedua kamera menggunakan Gorilla Glass.
Seri berapa nggak disebutin, lumayan udah ada proteksinya. Terus apa lagi ya? Oh ya, kedua kamera mampu merekam video 4K serta FHD 60 fps dan kabar baiknya disertakan OIS dan ACE. Pilihan format RAW juga ada dan tersematkan dual pixel PDAF sama laser autofocus. Gimana? Jos? Jos. Selain ditujukan buat pengguna awam, para enthusiast photographer sepertinya juga akan dimanjakan oleh kameranya. Yang bikin pengalaman motret enak adalah kontrol manual mode-nya. Terdapat metering yang bisa bantu mantau brightness dan opsi manual yang bisa dikulik, yaitu autofocus, shutter, ISO, EV, white balance, serta pilihan lensa kamera yang pengen digunain. Kesan ketika jepret-jepret pakai kamera belakangnya adalah autofokusnya cepet dan cukup akurat, tapi shutter to shutter sedikit lambat. Namun uniknya untuk jepret HDR, kecepatan shutter to shutternya sama kayak mode non HDR, alias mode normal ya. Oleh karena itu aku sering banget pakai mode HDR ketika jepret-jepret di outdoor, biar dapetin dynamic range yang lebih baik. Selain itu ketika HDR diaktifin maka what you see on the LCD is what you get. Nice. Oke, penasaran kayak gimana hasil jepretannya? Sampel-sampelnya kayak gini. Untuk kamera yang pertama maupun kedua menurutku memberikan kualitas foto yang hampir sama dan hasil capture-nya aku puas, terutama pada kondisi cahaya yang optimal. Karena pada kondisi tersebut detail dan sharpness sangatlah mumpuni dengan warna yang cenderung natural. Kalau low light menurutku noise-nya relatif rada minim berkat aperture yang gede tadi. Habis itu dynamic range ku bilang bagus berkat mode HDR yang kecepatan shutter to shutternya nggak selemot smartphone lain pada umumnya. Jadinya ya aku pakai terus. Terus untuk kemampuan ngezoomnya, kalau ngezoomnya pakai zoom optikal alias pakai kamera yang kedua, hasilnya nggak mengecewakan. Tapi kalau udah beralih ke digital zoom yang klaimnya up to 12 kali zoom digital, menurutku fitur kayak gini ya cuman buat gimmick aja. Karena selain hasilnya rada pecah karena sifatnya digital, kemungkinan orang pakai juga jarang. Kecuali kamu fotografer satwa yang hobinya ngefoto burung atau monyet mungkin. Atau emang sukanya foto-foto secara candid. Untuk ngefoto secara digital zoom rada terbantu thanks to OIS sama ACE yang tersematkan sehingga lumayan ngurangin shake tangan. Lalu untuk fitur portrait mode alias mode bokeh, tersedia pilihan aperture yang diinginkan. Makin kecil angka yang dipilih maka akan semakin blur backgroundnya. Sweet spotnya menurutku di angka bukaan f2.8 sampai f4.0 dimana bokeh yang dihasilkan kelihatan lebih natural. Satu hal yang disayangin adalah tidak adanya fitur untuk merubah aperture foto yang telah dijepret layaknya di Coolpad Dual. Namun begitu aku lebih suka hasil bokehnya karena ya kelihatan lebih dramatis aja in my opinion. Oh ya, patut diketahui bahwa terkadang bokeh yang dihasilin nggak akurat, dimana background di satu sisi bokehnya dapet, tapi di sisi sebaliknya nggak. So pastiin ketika jepret pakai mode ini, seenggaknya ambil minimal 2 gambar untuk jaga-jaga. Terus untuk video, bisa ngerekam 4K coy. Hasilnya tergolong quite good, dan yang aku suka adalah image stabilizernya lumayan lah buat ngurangin goyang-goyang. Rolling shutter bakal kerasa banget, so pastiin ketika ngerekam jangan gerakin kameranya terlalu cepat. Lanjut ke kamera depan yang aku cukup suka. Walaupun smartphone ini nggak gembar-gembor dalam mempromosikan kamera depannya, buat selfie menurutku oke banget. Hasilnya detail and tajam khususnya pada kondisi cahaya yang memadai. Tersedia 6 opsi beautification yang masing-masing punya 10 tingkatan yang dapat kalian pilih guna mengcustom tampilan cantik sesuai selera. Sedikit kekurangan adalah kamera depannya kurang wide ya, jadi selfie yang ideal adalah untuk 2 wajah aja. Dan ketika selfie di outdoor kadang background suka sedikit overexpose. Terus selfie berikut aku ambil rata-rata pada tingkatan kemulusan kulit tingkat 5. Dengan opsi beautification lainnya aku set ke tingkatan default. Lagi di Malioboro, tes kamera depannya si Zenfone Zoom S. Itu silau coy.
Terakhir yaitu baterainya. Dengan baterai 5000 mAh aku bisa mendapatkan screen on time sekitar 7-8 jaman dengan battery life hampir 2 harian lebih dikit. Itu pun masih sisa 10% ya baterainya. Dan ini termasuk awet. Kepake banget ketika traveling dimana nyari colokan susah. Belum lagi kemampuannya untuk dijadikan sebagai power bank buat ngecas gadget lain patut diacungi jempol. Untuk ngecas dibutuhkan waktu sekitar 3 jaman dan ini udah termasuk lumayan cepat untuk ukuran baterai segede ini. So, kesimpulannya. Menurutku Asus Zenfone Zoom S emang pas banget buat kalian yang hobi traveling, baterainya yang awet, dan kemampuan untuk digunain sebagai powerbank sangat bermanfaat banget. Performa yang ditawarin juga cukup oke, belum lagi kamera belakang dan depan yang termasuk mumpuni buat jepret-jepret objek wisata dari jarak jauh ataupun dekat, dengan efek bokeh yang keren maupun untuk selfie-selfie di kala traveling. Untuk harga 5,4 jutaan pada saat video ini dipublish, apakah harganya mahal? Kalau dibandingin dengan produk resmi sekelasnya kayak Samsung A7 2017 misalnya, harga segini terbilang worth it. Tapi andaikan si Zenfone Zoom S juga dikasih kemampuan water sama dust resistant, pastinya bakal lebih menggoda lagi. Ya, gitu aja reviewnya, link pembeliannya ada di deskripsi video. Thank you for watching and see you in the next video.